Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt ya. Di sini lengkap dengan WiFi. Nanti kita sambungkan WiFi ya, dan juga di sini disambungkan menggunakan MPPT 100 ampere ya. Nanti videonya terpisah untuk video selanjutnya ya. Di sini kita akan ujikan beban dan settingan-settingannya terlebih dahulu, dan di sini untuk nomor pesanannya ya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban ya, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama adalah MCB soft start dan yang kedua ada MCB baterai. Di sini MCB soft start yang terdapat resistornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian MCB baterainya kita nyalakan, dan setelah itu MCB soft start kita off kan ya. Oke, dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu yang pertama. Di sini ada informasi panel surya karena di sini belum disambungkan ke MPPT, jadi di sini masih nol ya, atau belum ada tampilan apapun. Dan di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini jika ingin menyetingnya cukup mudah sekali ya. Semisal di sini kita ingin rubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist, maka secara otomatis dia langsung tersetting. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian. Di sini ada plug dan float ya, juga bisa disetting. Di sini semisal kita ingin settingkan di 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka akan secara otomatis langsung tersetting ya. Dan di sini untuk arus pengisian sendiri mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere. Nanti bisa disesuaikan saja untuk settingan arus pengisian ini ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium, dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya, yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa dipilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting, dan nanti di sini ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC ya atau inverter, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke, kita kembali ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada adjust. Adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan. Jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt. Oke, langsung saja di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya. Tadi di sini untuk perpindahannya di 46 volt ya. Oke, di sini saya turunkan tegangannya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, karena di bawah 46 volt ya. Dan di sini untuk HV recovery-nya adalah 51 volt. Kita naikkan lagi ke 51 volt ya di sini. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter kembali ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis sudah berpindah ke inverter kembali ya, dan di sini kita akan ubah ke prioritas AC. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, dan di sini ketika PLN ini hidup kembali. Oke, di sini akan berpindah kembali ke PLN ya, dan di sini untuk chargingnya kita ubah dulu ke prioritas DC ya. Di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis. Oke, di sini ketika baterai ini habis, kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC ya. Di sini masih DC, di sini kita ubah ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Oke, kita tunggu sampai charging ya. Dari situ naik. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, naik secara perlahan, tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Sini menggunakan PLN untuk chargingnya ya. Oke, bisa. Kemudian kita balikan lagi ke DC untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu dan baterai akan saya on-kan ya. Oke, di sini baterai sudah saya on kan, kemudian di sini akan saya bebani ya menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Di sini yang pertama kali saya akan menyalakan beban heater ya. Oke, 1900. Saya tambah lagi 2900, saya tambah blower 4000 watt. Oke, 6300. Kita tunggu ya sampai inverter off. Oke, di sini masih bertahan ya 6800. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini secara otomatis inverter proteksi off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali.
Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ubah ke prioritas AC ya. Kita akan coba untuk menggunakan PLN ya. Oke, di sini PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya ganti ke prioritas AC. Oke, berpindah, dan di sini saya simulasikan dengan menggunakan beban blower. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk pengujian dengan disambungkan dengan MPPT ya. Oke, sekian dan terima kasih.